Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan Oke. duduk ya Bu. Terima kasih. Ibu, saya izin untuk tutup pintu terlebih dahulu ya Bu, agar terasa lebih nyaman. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Zahra yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai yang dijanjikan kemarin, hari ini saya akan memberikan edukasi atau KIE yang berkaitan dengan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi Ibu. Baik Ibu, untuk tujuan KIE ini sendiri, yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan Ibu ya Ibu. Nah kemudian untuk tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan Ibu dan keluarga agar Ibu dan anggota keluarga memahami manfaat ASI eksklusif itu sendiri. Nah kemudian mendorong praktik menyusui yang benar supaya Ibu tahu cara menyusui yang tepat, termasuk posisi, kemudian pelekatannya, dan frekuensi menyusui seharinya itu berapa kali, seperti itu ya Ibu. Oke, untuk pengertian ASI eksklusif sendiri yaitu di mana ibu menyusui atau memberi ASI selama 6 bulan, tidak dicampur atau tidak diberikan makanan dan minuman tambahan selain ASI, seperti itu ya Bu, termasuk air putih ataupun makanan tambahan lainnya. Nah, kemudian adapun untuk manfaat ASI eksklusif ini, yang pertama di mana mengoptimalkan nutrisi. Nah, ASI ini mengandung semua zat besi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk protein, kemudian ada lemak, vitamin, dan mineralnya. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Nah, di mana ASI ini mengandung antibodi, kemudian ada sel darah putih, dan faktor imun lain yang membutuhkan untuk melindungi bayi dari infeksi seperti diare, kemudian pneumonia, kemudian infeksi telinga. Nah, yang ketiga ada pelekatan mulut yang tepat, di mana bayi harus mendekat ke payudara dengan mulut yang terbuka lebar. Nah, kemudian bibir bawah bayi harus memutar keluar. Nah, kemudian mulut bayi harus mencakup seluruh puting dan sebagian besar areola atau daerah gelap di sekitar puting. Nah, untuk selanjutnya, jangan membiarkan bayi hanya menggigit puting tanpa areola karena akan menyakitkan dan kurang efektif saat bayi menyusui. Nah, kemudian yang keempat, perhatikan tanda bayi menyusui, di mana saat bayi menyusui itu, bayi harus dalam keadaan tenang dan rileks. Nah, kemudian saat menyusui terdengar bayi menelan, bukan bayi decak. Nah, di saat bayi menyusui itu di mana ibu tidak merasa putingnya tidak merasa sakit, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian untuk yang kelima ada durasi menyusui. Nah, di mana biarkan bayi menyusu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu di setiap 2-3 jam dengan durasi 10-5 menit atau bisa lebih dari itu. Kemudian seiring bertambahnya usia, durasi menyusui ibu akan berkurang, seperti itu ya Bu. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada. Oke, baik Ibu, jika tidak ada, saya lanjut untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya ada kekurangan dalam menyusui jika tidak dilakukan dengan benar atau tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, yang pertama, bayi beresiko kekurangan nutrisi. Jika tidak diberikan ASI eksklusif, bayi bisa kehilangan asupan gizi penting yang hanya ada dalam ASI. Nah, kemudian yang kedua itu resiko infeksi lebih tinggi, di mana bayi ini rentan terhadap diare, kemudian infeksi pernapasan, kemudian alergi karena tidak mendapatkan antibodi dari ASI itu sendiri. Nah, yang ketiga ada beban ekonomi yang lebih besar, di mana penggunaan susu formula memerlukan biaya tambahan yang cukup besar ya Ibu, termasuk botol, kemudian untuk alat steril dan air bersihnya. Nah, yang keempat ada perkembangan otak kurang optimal. ASI mengandung DHA dan AA yang penting untuk perkembangan otak yang tidak selalu terdapat dalam susu formula. Sehingga ketika ibu tidak memberikan ASI eksklusif, itu perkembangan otak bayi itu tidak optimal atau perkembangannya akan berkurang, seperti itu ya Bu. Nah, yang kelima ada ikatan ibu dan bayi tidak maksimal, di mana menyusui memperkuat hubungan emosional antara ibu dan bayi. Tanpa menyusui langsung, ikatan ini bisa berkurang, seperti itu. Dapat disimpulkan dari materi yang saya berikan tadi, di mana ada yang pertama ada manfaat dari ASI eksklusif, kemudian ada cara menyusui dengan benar, kemudian ada kekurangan
dalam menyusui jika tidak dilakukan dengan benar atau tidak diberikan ASI eksklusif seperti itu nggak Ibu? Sebelum saya menutup penjelasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang paham? Sudah. Oke, baik. Jika tidak ada, bisa saya meminta Ibu untuk mengulangi beberapa materi yang saya jelaskan tadi. Untuk kelebihannya dan cara penggunaannya itu menyusui sekitar 1 sampai 2 jam sesuai kebutuhan. Oke, baik Ibu, udah paham gak Ibu? Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, alangkah baiknya kita menutup KIE pada hari ini dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nggak Ibu, hati-hati di jalan.